Shalom anak-anak, selamat jumpa kembali lewat pelajaran agama Katolik hari ini. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah tugasku sebagai citra Allah. Kalau pada tema yang sebelumnya kita adalah citra Allah yang unik, maka sekali ini kita berbicara tentang tugasku sebagai citra Allah. Nah, Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya dalam keadaan baik, semua sempurna, ya, yang kita seperti digambarkan dalam kitab Kejadian bahwa Taman Eden itu adalah tempat yang paling mulia, tempat yang paling sempurna di mana manusia pertama bisa berbicara, bisa berkomunikasi secara langsung dengan Allah sebelum manusia jatuh dalam dosa. Dalam kitab Kejadian ayat 1, bab 1 ayat 26 sampai 30, Allah memberikan tugas kepada manusia untuk beranak cucu. Ya, beranak cucu artinya memenuhi dunia ini. Ya, untuk apa? Untuk mengelola dan merawatnya, untuk melestarikan dan mengaturnya. Ya, jadi tugas manusia itu adalah untuk memenuhi bumi, beranak cuculah, ya, dan penuhilah bumi. Ya. Artinya manusia adalah teman sekerja dengan Allah untuk melanjutkan karyanya di dunia ini. Ya, jadi alam ini diberikan kepada manusia untuk diolah. Nah, ini dalam gambar ini, ya, ini gambar Taman Eden, ya, semua ada binatang, ada tumbuhan, jadi semua lengkap. Nah, panggilan manusia tampak pada pertama, segala sesuatu diberikan atau berasal atau diciptakan dan diciptakan oleh Allah terarah kepada Allah. Ya, jadi Allah menciptakan segala sesuatu, ya, berasal dari Allah dan asal arahnya pun juga untuk kemuliaan Allah. Kedua, setiap makhluk memiliki kebaikan dan kesempurnaannya sendiri. Ya, jadi setiap makhluk itu, baik manusia maupun juga tumbuh-tumbuhan, hewan, semua ada kebaikannya, ada daya tariknya masing-masing. Ketiga, semua ciptaan saling ketergantungan satu dengan yang lain. Ya, maka kita misalnya alam sangat tergantung kepada manusia untuk dirawat. Ya, jadi alam itu membutuhkan manusia. Juga manusia membutuhkan alam. Kalau tidak ada alam, manusia tidak bisa hidup. Ya, seperti kita tahu di alam itu ada air, ada tumbuh-tumbuhan, ada udara, ada sinar matahari. Jadi semua itu adalah kebutuhan manusia. Nah, namun ya, kita tidak bisa menggunakannya sewenang-wenang, sesuka-sukanya kita. Namun tindakan manusia sering salah, sering keliru, sering bertindak seenaknya tanpa memperhitungkan, ya, untuk masa depan yang lain. Akibatnya alam hancur dan mendatangkan bahaya bagi manusia. Yang tadinya diciptakan Allah untuk kebahagiaan manusia, tetapi karena keserakahan manusia untuk mengelola alam yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka alam itu sendiri mendatangkan bahaya bagi manusia. Misalnya banjir, ya, kan itu juga akibat perbuatan manusia yang sewenang-wenang membabat atau memotong atau mengambil kayu sepuas-puasnya, ya, jadi tanpa ditanami. Nah, sekali lagi tadi panggilan manusia itu adalah mengelola alam. Nah, di sini ada gambar di mana manusia bekerja sama dengan Allah.
Ya, jadi alam yang sudah kita kerok, kita ambil hasilnya, ya seharusnya harus ditanami kembali. Supaya apa? Supaya generasi-generasi berikutnya, bahkan kita pun juga masih bisa menikmatinya di lain kesempatan. Ya, jadi kita tidak hanya memikirkan hari ini toh, ya besok apa. Nah, ya, jadi kita harus memikirkan yang lain. Nah, anak-anak, tujuan semua yang diciptakan oleh Allah, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, atau keindahan alam lainnya, tujuannya adalah supaya manusia itu bisa berbahagia, bisa manfaatkan ya untuk kebahagiaan manusia dan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, ingat tadi diciptakan Allah, segala sesuatu berasal dari Allah dan terarah kembali kepada Allah. Ya, artinya tujuan akhir semuanya, baik ciptaan yang lain, terlebih-lebih manusia, ya, arah terakhir kehidupan manusia itu adalah Allah. Nah, semua manusia, semua makhluk merindukan tujuan yang terakhir ini, yang kita sebut dengan persatuan dengan Allah. Kapan persatuan dengan Allah bisa kita alami dengan sempurna? Ya, sekarang juga sudah bisa kita nikmati. Ya, asal kita peka ya untuk melihat betapa Allah mengasihi manusia atau kita sendiri. Nah, Nana, itu materi hari ini. Nanti sebagai tugas tolong dikerjakan, ada 3 soal di sini. Pertama, apa yang akan kamu lakukan untuk melestarikan alam? Kedua, bagaimana perasaanmu bila melihat alam diperlakukan sewenang-wenang oleh manusia? Dan ketiga adalah, apa harapanmu agar alam ini bisa menjadi hunian yang aman bagi semua manusia selanjutnya? Selamat belajar, Tuhan memberkati. Amin.